Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita masih melanjutkan bahasan daripada kitab Ihya Ulumuddin daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad Syekh Abu Hamid Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa amin. Terakhir masih dalam tentang pembahasan tentang al-iman wal Islam, yaitu masalah yang ketiga. Kita sudah bahas tentang tumpang tindih makna iman dan Islam. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahwa al-iman yazid wa yanqus. Itu masalah kedua. Masalah ketiga dalam bab iman Islam adalah bagaimana orang perkataan para salaf. Sebagian salaf mengatakan ana mu'minun insyaallah. Saya beriman insyaallah. Mas'alatun, adapun ini satu masalah fa'in gulta, maka jika engkau berkata, ini kepada saya kata Imam Ghazali, ma wajhu qaulis salaf, apa sisi atau alasan ucapan salaf, ana mu'minun insyaallahu, saya beriman insyaallah. Ini maksud salaf ini adalah para sahabat dan para tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka, setelah para tabi'in daripada ulama-ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Mutakallimin, Asy'ariyah. Ya. Kemudian ini ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Perkataan ana mu'minun insyaallah itu salah satu yang mengucapkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan murid-muridnya itu mempopulerkan ucapan itu. Ya. Maka terkenalah ucapan ana mu'minun insyaallah. Ya. Tapi akhirnya sebagian pengikut Sufyan Ats-Tsauri terlalu berlebihan sehingga insyaallah itu istisna kan. Istisna itu ucapan insyaallah itu dia tambahkan pada segala sesuatu secara berlebihan, dan itu adalah dhalal, suatu kesesatan. Ya. Adapun perkataan ana mu'minun insyaallah itu benar memang. Begitu disebutkan oleh banyak ulama seperti Taqiyuddin Subki dalam risalahnya. Ya. Dan diantara bahkan ada sebagian para ulama itu menukil orang-orang yang berkata insyaallah dalam keimanannya, saya mukminun insyaallah, dan tanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian Umar bin Khattab di sebagian riwayatnya juga pernah mengatakan insyaallah. Siti Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan antumul mu'minuna insyaallah. Ini dari para sahabat juga ada perkataan-perkataan seperti itu. Itu dari para sahabat. Sedangkan para tabi'in, banyak beberapa tabi'in yang mengatakan insyaallah selain Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mempopulerkan itu tadi, juga banyak dari tabi'in yang mengucapkan insyaallah, di antaranya Hasan Basri. Juga Muhammad bin Sirin mengucapkan insyaallah. Tawus, Ibrahim Nakhai, salah satu gurunya Imam Abu Hanifah, Abu Wa'il, Mansur Mughirah, dan Al-Amash, dan macam-macam Atha. Ya. Banyak lagi daripada para tabi'in yang mengucapkan, juga tabi'in yang mengucapkan ana mu'minun insyaallah. Ishaq bin Rahawayh, Sufyan bin Uyainah, juga termasuk Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Ad-Dhahhak rahimahumullah ta'ala radhiyallahu nafa'ana bihim. Amin. Kemudian tapi banyak pula yang menentang itu. Tentang pendapat bahwa tentang menambahkan insyaallah itu dalam perkataan ana mu'minun, tapi itu warid dari beberapa salaf, perkataan ana mu'minun insyaallah. Maka di sini pertanyakan, kalau kamu mengatakan apa alasan ucapan salaf mengatakan ana mu'minun insyaallah, wal istithna'u syakkun, sedangkan istisna itu ucapan insyaallah itu adalah suatu keraguan. Istirja itu ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istitsna itu ucapan insyaallah. Walaupun istisna juga bermakna pengecualian artinya. Istisna itu ucapan insya Allah maksudnya.
Sedangkan istisna itu adalah menimbulkan syak. Itu menandakan keraguan-raguan kan. Itu. Sebab asal peletakan istisna dalam bahasa itu masuknya istisna tadi insya Allah kepada sesuatu yang muhtamal, sesuatu yang mengandung kemungkinan iya dan tidak. Sedangkan akal menangkap itu sebagai sesuatu yang seolah-olah keraguan-raguan. Maka dari situlah muncul seolah-olah istisna itu untuk menyatakan syak, keraguan-raguan walaupun pada dasar logonya bukan untuk keraguan. Wasyaku fil imani kufurun, sedangkan keraguan dalam iman berarti kufur kan? Gitu. Terus bagaimana ucapan anak mukminun insyaallah? Sedangkan keraguan-raguan itu kufur secara ittifaq dalam keimanan. Keraguan-raguan dalam keimanan menyebabkan kekufuran. Wa qad kanu qulub yamna'una an jazmil jawab bil iman. Tapi mereka dahulu mereka para salaf kulum semuanya dari para salaf itu yamna'una mencegah diri an jazmil jawab daripada menegaskan jawaban mereka dengan keimanan dengan mengatakan oh saya beriman pasti. Tidak ada satu salaf pun, kebanyakan salaf itu mengatakan ana mukminun insyaallah. Ini menolak untuk menegaskan jawaban tentang keimanan bahwa saya pasti beriman. Jazm. Wa yatarizuna mereka mencegah diri, menghindar dari itu, dari jazmil jawab. Faqala Sufyan ats-Tsauri, itu. Ini yang tadi saya katakan. Ya, Sufyan ats-Tsauri di antara yang mempopulerkan itu. Maka berkatalah Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri. Ya. Itu berkata, faqala rahimallahu man qala ana mu'minun indallah fa huwa minal kadzdzabin. Sufyan ats-Tsauri bahkan mengatakan, siapa yang mengatakan saya beriman di sisi Allah, maka dia termasuk orang yang dusta. Siapa yang berani menegaskan saya beriman di sisi Allah, berarti dia orang yang dusta. Minal kadzdzabin, termasuk orang-orang pendusta. Minal kadzdzabin. Wa man qala ana mu'minun haqqan fa huwa bid'ah. Dan siapa yang mengatakan saya beriman haqqan dengan benar-benar, maka itu bid'ah. Fa kaifa yakunu kadziban? Wa ya'lam annahu mu'min. Lah bagaimana dia bisa dikatakan dusta sedangkan dia tahu bahwa dirinya mukmin? Masa dikatakan saya beriman dia dikatakan sebagai pendusta? Bagaimana itu? Wa ya'lam annahu mu'min fi nafsihi, padahal dia tahu bahwa dirinya mukmin pada dirinya sendiri. Wa man kana mu'minan fi nafsihi kana mu'minan indallah. Dan siapa yang beriman pada dirinya berarti dia mukmin juga di sisi Allah. Bagaimana dikatakan itu bid'ah? Kama anna man kana tawilan wa saghiyan bi nafsihi wa alima dzalika. Sebagaimana orang yang kana tawilan memang orang itu tinggi atau saghi atau dermawan dalam dirinya, dalam sejatinya. Wa alima dzalika, dan dia yakin akan hal itu, kedermawanan dan tingginya postur tubuhnya. Karena kadzalika indallah, maka dia pun begitu di sisi Allah. Bagaimana bisa dikatakan bid'ah? Wa kata man kana masruran wa azinan aw samian basiran. Begitu juga orang yang senang atau sedih, atau mendengar, atau melihat. Dia mengatakan ana basirun, saya betul-betul melihat, saya betul-betul mendengar. Atau ana masrur, saya betul-betul senang. Atau ana hazin, saya sedih. Tanpa mengucapkan insya Allah, masa iya dia bisa dikatakan dusta? Bagaimana ini? Ya kan? Ya, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Walau qila lil insani hal anta hayawan. Seandainya dikatakan pada seorang manusia, apakah kamu hayawan, makhluk hidup? Ya, yaqulu ana hayawanun insyaallah. Saya makhluk hidup insyaallah. Mohon maaf ya, sekedar catatan, hayawan itu dalam bahasa Arab itu makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan. Konsep hayawan, kata hayawan dalam bahasa Arab, supaya antum tidak menerjemahkan dalam konsep bahasa Indonesia hewan itu. Hayawan itu makhluk hidup dalam bahasa Arab itu mencakup manusia dan binatang. Itu hayawan, makhluk hidup. Tumbuhan tidak termasuk, tumbuhan sendiri, nabat. Tapi hayawan itu masuk manusia dan binatang. Seperti orang dikatakan pada seorang, hal anta hayawan, apa kau makhluk hidup? Masa dia mengatakan, ana hayawanun insyaallah, saya makhluk hidup insyaallah. Kalau maqala Sufyan dzalika, qila fa madza naqul? Ketika Sufyan Ats-Tsauri berkata seperti itu, siapa yang mengatakan ana mukmin insyaallah berarti dia kadzab, minal kadzabin. Ketika mengatakan begitu, lalu kita harus mengucapkan apa wahai Imam Sufyan? Kalau kamu mengatakan saya beriman insyaallah, saya beriman hakon sungguh-sungguh. Ya, saya beriman sungguh-sungguh. Ya kan?
Kalau orang berani mengatakan saya beriman sungguh-sungguh terus dia termasuk kadzabin, terus kita harus mengucap apa? Kita harus mengucap apa? Apa dia bilang? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Ucapkanlah saya beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada kita melalui Rasulullah. Ucapkan begitu. Ya. Jadi kalau Sufyan dalika, ketika Sufyan mengatakan seperti itu bahwa saya mengucapkan saya beriman benar-benar itu bid'ah, lalu maka dikatakan pada Sufyan, famadza naqul, lalu apa yang kita harus ucapkan? Qala Sufyan berkata, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ucapkanlah kami beriman kepada Allah dan kami beriman pada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Wa ayu farqin baina yaqul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa baina an yaqul ana mu'minun. Lantas apa perbedaannya wahai Imam Sufyan? Antara dia mengatakan amanna billah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan antara orang itu mengatakan ana mukmin saya beriman. Qila lil Hasan, dan dikatakan kepada Imam, ini belum jawabannya, ini masih konteks pertanyaannya ya. Lalu dikatakan kepada Imam Hasan Basri, dikatakan pada Imam Hasan Basri, amu'minun anta, apakah kamu beriman wahai Imam Hasan Basri? Faqala insyaallah, maka Imam Hasan Basri menjawab insyaallah, jika Allah mengendaki. Faqila lahu, maka dikatakan, ditanya pada Imam Hasan Basri, lima tastathni ya Abu Sa'id. Abu Sa'id itu julukannya Imam Hasan Basri. Kenapa kamu istisna? Kenapa kamu mengucapkan insyaallah wahai Abu Sa'id fil iman, dalam hal keimanan? Faqala akhafu an aqula na'am, saya takut kalau saya jawab iya beriman, fa yaqulullah, Allah berfirman pada saya, kadzabta ya Hasan, kau dusta wahai Hasan Basri. Saya takut kalau saya mengatakan, ketika ditanya, apa kau beriman? Terus saya jawab iya, saya takut Allah mengatakan kau dusta wahai Hasan. Ya. Fa tahiku alayyal kalimah, sehingga tertimpalah atas saya kalimah ketentuan Allah, itu kalimatul azab dari Allah. Karena saya berdusta atas nama Allah dengan mengatakan saya betul-betul beriman, padahal mungkin menurut Allah iman saya, sehingga saya takut didustakan oleh Allah. Sehingga beliau menjawab insya Allah. Wa kana yaqulu, ya, bahkan paling mentok Imam Hasan Basri itu mengatakan Muslim. Beliau takut mengatakan ana mu'minun. Wa kana yaqulu ma yu'minuni ayyakuna Allah subhanahu wa ta'ala alayya fi ba'di ma yakrah famaqatani. Dan adalah Imam Hasan Basri kadang mengatakan ma yu'minuni, apa yang membuat saya aman? Apa ayyakuna? Ma yu'min, tidak membuat saya aman. Apa ayyakuna Allah? Apa yakni ada siapa Allah Ta'ala itu qad tala alayya, telah menilai atas saya ba'dha ma yakrah, sebagian dari apa yang Allah benci. Famaqatani, lalu Allah membenci saya, murka kepada saya tidak merasa aman. Kalau seandainya Allah menilai di hati saya sesuatu yang Allah benci, terus Allah murka sama saya, terus saya berani mengatakan saya beriman. Maka beliau mengatakan insya Allah, karena saking takutnya. Pokoknya dhab laqabiltu laka amalan, lalu Allah berfirman kepada saya, pergilah kau Hasan, laqabiltu laka amalan, saya tidak menerima bagimu satu amal pun. Fa na'malu fi ghairi ma'mal, maka akhirnya saya beramal di selain tempat beramal. Saya beramal tapi tidak diterima amal saya, di bukan tempat beramal, tidak diterima amal saya. Saya takut seperti itu, sehingga saya mengatakan insya Allah. Saya tidak berani mengatakan saya beriman betul-betul sungguh-sungguh. Waqala Ibrahim, adapun Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang faqih di Kufah, ya. Bukan Ibrahim bin Adham, ya, berbeda lagi. Ibrahim bin An-Nakhai ini gurunya Imam Abu Hanifah, salah satu guru Imam Abu Hanifah. Idza qila laka amu'minun anta, apabila dikatakan kepadamu apa kamu beriman, qul, maka kata Imam Ibrahim An-Nakhai, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kau beriman? Kau ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Imam Hasan tadi Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kalau kamu dikatakan beriman, kau ucapkan amanna billah. Tadi yang awal amanna billah wa ma unzila ilaina. Kalau Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan kalau kamu dikatakan apa kamu beriman, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Adham. Enggak, bukan. Ibrahim An-Nakhai.
Itu saya merujuk di syarahnya. Makanya kadang saya rujuk di syarahnya itu lebih thiqah. Bukan saya, profesor doktornya itu syarahnya ini. Sayyid Murtadha Zabir, saya tidak berani. Kita tidak berani komentari hadis kecuali merujuk ke syarah-syarah hadis ini. Siapa kita ngucap sendiri. Itu kadang kok berani-berani yang di televisi itu muat-muat. Satu hadis dibahas 2 jam, 3 jam. Dari mana ngambil syarahnya? Ajib. La Fathul Bari wala. Jari ini lain jari ini. Itu Ibrahim, tahqiqnya itu Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Bukan Ibrahim bin Adham. Hasan dari Hasan Al-Basri. Bukan Imam Hasan bin Ali. Kalau Sufyan marratan bil jawab. Berkata Imam Sufyan di satu kali dalam jawaban dia, Qul ana la asyuku fil iman. Kalau ada orang mengucapkan apa kamu beriman, ucapkan pada dia saya tidak syak dalam iman. Wa su'aluka iyaya bid'atun, tapi pertanyaanmu kepada saya apa kau beriman itu pertanyaan bid'ah. Karena Rasul tidak mengatakan kepada sahabatnya apa kamu beriman. Dan Rasul tanya gitu. Pertanyaanmu itu bid'ah. Ada lagi yang mengatakan sebagian salaf kalau kamu dikatakan amu minun anta apa kau beriman? Ucapkanlah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yaumil akhir bil qadri khairi wa syarri. Jawab begitu. Tanpa mentahqiq bahwa saya beriman pasti. Bilang saya beriman pada Allah dan Rasul pada malaikat. Ya. Ada lagi yang mengatakan kalau kamu dikatakan amu minun anta faqul amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Kita beriman pada Allah dan malaikat dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. Sudah cukup begitu. Wakilah li Alqamah berkata, dikatakan pada Alqamah bin Qais, seorang faqih juga dari Kufah. Amu'minun anta? Apa kau beriman? Faqala arju insyaallah. Saya berharap saya beriman insyaallah di sisi Allah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri berkata Sufyan ats-Tsauri, nahnu mu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa manadri wa manahnu indallahi ta'ala. Kami beriman pada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, pada rasul-rasulnya, tapi manadri, kami tidak tahu manahnu indallah, apa kita ini di sisi Allah. Allah bagaimana kita di sisi Allah, kita tidak tahu. Yang penting saya alhamdulillah saya beriman pada Allah dan malaikatnya. Di sisi Allah saya tidak mengetahui. Itu jawaban dari Imam Sufyan ats-Tsauri ketika ditanya tentang iman. Kemudian ya. Juga Imam Sufyan ats-Tsauri, qala ats-Tsauri wa ana wa fi badri. Nanu mu'minuna wa nasu indana mu'minun. Walam yakun hadza af'alu man madha. Jadi ketika beliau ditanya tentang keberimanan itu, ini bukan perbuatan orang yang lalu dari para sahabat. Tidak pernah mereka mengatakan bertanya kepada orang apa kamu beriman. Betul apa perlunya dia tanya apa kamu beriman pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian adapun dari riwayat yang lain Imam Sufyan ini berkata nanu mu'minu inda anfusina fa amma indallah fa man nadri mahal. Kami beriman menurut diri kami tapi di sisi Allah kami tidak tahu bagaimana keadaan kami. Itu jawaban Imam Sufyan dalam perkataan yang lain. Kemudian dan macam-macam yang seperti itu perkataan daripada para sahabat. Bahkan Mansur bin Zadan mengatakan kan Rasulullah idza su'amin anta qala ana mu'min insyaallah. Mansur bin Zadan mengatakan kalau ada sahabat ditanya, para sahabat itu kalau ditanya, apakah kau beriman pada Allah? Maka mereka mengatakan ana mu'minun insyaallah. Kami beriman insyaallah. Ya, seperti tadi kita sudah ceritakan perkataan Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain seperti itu perkataan mereka. Ya. Kemudian, fama makna hadil istisna'at. Lantas apa makna istisna itu? Kalimat-kalimat insya Allah itu apa maknanya? Kok dilekatkan pada kata-kata beriman? Ini saya beriman insya Allah. Apa makna perkataan itu? Fal jawab,
anna hadzal istisna sahih. Jawabannya adalah istisna. Perkataan insyaallah itu benar. Perkataan saya beriman ana mukminun insyaallah sebenarnya itu riwayat dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya, juga para tabi'in pernah mengatakan begitu, ana mukminun insyaallah. Maka pernyataan itu adalah pernyataan yang benar. Cuma sekarang berarti tinggal memaknainya. Permasalahannya bukan pernyataannya benar, sahih riwayatnya, bahkan diriwayatkan dari banyak sahabat, banyak tabi'in yang pernah mengatakan ana mukminun insyaallah, berarti kan benar. Dan mungkin sahabat mengatakan suatu pernyataan yang salah, mereka lebih tahu tentang masalah agama. Ya. Terus problemnya adalah dalam menafsiri apa perkataan insyaallah itu yang mereka maksud. Ya, walahu arba'atu aujuh. Bagi perkataan insyaallah itu ada 4 sisi. Wajhani mustanadani ila syak la fi asl iman. 2 sisi atau 2 alasan itu mustanadani, disandarkan kepada keraguan bukan pada asal keimanan, tapi keraguan dalam subut, dalam teguhnya keimanan tadi, bukan ragu dalam asal keimanannya, tapi ragu dalam ketetapan keimanan sampai meninggal dunia. Apakah dia tetap dalam keadaan seperti itu? Keraguannya bukan pada keimanannya, tapi pada teguhnya keimanannya itu tadi dalam hatinya orang itu. Jadi dua alasan bersandar kepada syak, ya, kepada keraguan-raguan dalam, bukan pada asal keimanan. Lakin fi khotimatih, akan tapi pada penghabisan keimanannya, apa tetap dia seperti itu sampai akhir hayatnya. Wa kamaluhu wajhani wa kamali wa kam fi khotimah walakin fi khotimatih wa kamali, tapi dalam penghabisannya dan kepada kesempurnaan iman itu. Jadi keraguan mereka dalam akhir imannya dan kesempurnaan iman. Apakah kita mengatakan saya beriman insyaallah berarti kita sudah saya beriman tuh sehingga harus ditambah insyaallah? Apakah ini mereka ragu dalam apakah sempurna iman saya sehingga saya pantas mengatakan ana mukminun? Itu yang mereka insyaallah itu bukan syak dalam iman mereka, berarti mereka ragu, oh apa saya beriman apa enggak, bukan. Tapi apakah imannya terus sampai akhir hayat atau sempurna, itu yang mereka ragukan. Wajhani la yastanidani ila syak. Sedangkan 2 sisi yang lain, kan ada 4 sisi. 2 sisi bersandar pada syak, bersumber pada syak, bukan pada asal keimanan, tapi syak dalam khotimah, dalam penghabisannya dan kesempurnaan iman. 2 sisi, 2 alasan lain dari 4 alasan itu tidak bersandar pada syak. Nah, dibahas satu-satu. Al-wajhul awal, ya, la yastanidu ila mu'aradati syak al-i'tiraz minal jazm khifatan ma fihi min tazkiyatin nafs. Ya. Jadi katakan sisi pertama adalah tidak bersandar kepada mu'aradati syak. Tidak bersandar, alasan pertama dari insyaallah itu, ya, tidak bersandar kepada mu'aradati syak, kepada membantah keraguan. Ya. Yaitu apa? Al-i'tirazu minal jazmi, yakni menjaga daripada jazm, peneguhan keimanan tadi, khifah, karena khawatir, ma fihi, apa yang ada padanya pada jazm, min tazkiyatin nafsi, daripada pensucian diri. Jadi pertama alasan mereka mengucapkan insyaallah itu menghindar daripada jazm, menghindar daripada meneguhkan bahwa mereka saya betul-betul beriman. Takut ada tazkiyatun nafs, takut ada pensucian diri mereka sendiri dengan dia mengatakan saya beriman. Khawatir akan tazkiyatun nafs. Untuk menghindar dari itu mereka menambahkan insyaallah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian anggap suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman yattaqwa, Allah lah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Wa qala alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, Allah juga mengecam kepada orang yang mensucikan dirinya. Alam tara, tidakkah kau melihat ya Muhammad kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka sendiri? Summa qala, kemudian Allah berfirman, unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib, perhatikanlah Muhammad bagaimana mereka mengada-adakan 'ala Allah, atas nama Allah, al-kadzib, akan kedustaan. Dengan mensucikan diri mereka sendiri berarti mereka mengadakan kedustaan atas nama Allah. Ya. Tapi semua ayat itu jangan dijadikan tameng oleh si orang fasik. Oh, kamu nggak boleh menghakimi. Ya betul. Tapi ya kamu ya ojo fasik, bukan berarti dari itu kemudian nggak membenarkan orang itu fasik dengan orang mengatakan tidak berjilbab. Oh, yang penting hatinya, gundulmu.
Bagaimana hati ini bisa bersih kalau hati dan anggota badan ini, zahir dan batin itu ibarat AC/DC. Saling, iya. Kebersihan hati bisa tampak pada zahir. Ya, penjagaan zahir itu berpengaruh pada kebersihan hati. Yang penting hatinya. Tidak, saya takut. Saya kemukakan ayat ini terus dijadikan itu ayat sebagai tameng. Na'udzubillah, tambah berat dosanya. Lebih baik dia maksiat dan mengakui dirinya kemaksiatan daripada dia maksiat terus bertameng pada ayat Allah. Terus menuduh orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, menuduh orang yang amar ma'ruf nahi mungkar seolah-olah menghakimi orang yang maksiat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemikiran macam apa seperti itu? Saya kadang tidak telaten kudu bisa ayo ditorkop mari. Tak usah banyak petal ya. Itu mari torkopan. Oh, ya kadang nggak telaten lihat orang kayak gitu. Ya. Kita tidak merasa diri kita suci, tapi mbok ya jangan gitu. Maksiat sudah maksiat saja, maksiat toh. Tanggungan dewe gitu. Ya bukan kita nyuruh maksiat, tetapi ya tanggungan sendiri. Jangan membuat tameng. Ini tambah dia menuduh orang yang seolah menghakimi kemaksiatan sebagai orang yang menganggap suci dirinya, tapi dia sendiri membuat tameng itu. Gitu loh. Buat tameng agama, apa tidak lebih dosa dia dengan ucapannya itu? Mengaku maksiat itu lebih bagus. Insya Allah Allah lebih karim, lebih dekat kepada ampunan Allah kalau ketika dia merasa dirinya itu bersalah. Daripada sudah maksiat, sombong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tidak membenarkan orang yang taat sombong, gitu. Tapi kan nggak begitu juga gitu. Terus ngono yang ngono tapi ojo ngono lah. Ojek ke baju angel tuturane. Sekarang nih pokoknya saya mengatakan ini zaman ini sudah zaman wani piro dan zaman angel tuturane. Zaman sekarang itu sudah zaman wani piro sama angel tuturane. Ya. Di hadis itu tadi dari ayat, dari hadis dikatakan qila li hakim. Saya tunjukkan sedikit. Masjidul qabi, apa kejujuran yang buruk? Faqala sana'ul mar'i ala nafsih, pujian orang kepada dirinya sendiri. Itu kejujuran walaupun benar yang dia pujikan, itu kejujuran yang buruk. Wal imanu min sifatul majid, sedangkan iman paling luhurnya sifat kemuliaan. Wal jazm bihi tazkiyatun mutlaqah, sedangkan menjazmkan iman itu berarti pensucian diri secara mutlak. Wasikatul istisna kana naqlu min urfi tazkiyah, maka lafaz insyaallah itu seolah-olah perpindahan dari uruf, dari kebiasaan mensucikan diri sehingga mereka lebih memilih mengucapkan saya beriman insyaallah. Kama yaqul insan anta tabib faqih, sebagaimana dikatakan pada orang, apa kau tabib atau kau ahli fikih atau mufassir, kau ahli tafsir? Faqulu na'am insyaallah. Dia mengatakan na'am iya insyaallah. Nabi melalui tashkik, bukan dalam konteks tashkik, bukan dalam konteks peragu-raguan, walakin ikhraji nafsi tazkiyat nafsi, tapi untuk mengeluarkan dirinya dari pensucian dirinya. Fasighatu sighatu tardid wa tat'ib li nafsil khabar. Maka sighah insyaallah, ucapan insyaallah itu sighatu tardid, itu ucapan peragu-raguan dan pelemahan untuk nafsul khobar, untuk khobar itu sendiri. Ya. Wa maknahu at-tad'if li lazimin min lawazimil khobar. Ini maknanya ada pelemahan terhadap sesuatu makna dari lawazimil khobar. Dari makna yang ada di khobar itu tazkiyatun nafs. Ya. Yang kalau kita menghobari bahwa saya mufasir, itu berarti ada makna dari khobar itu, ada satu makna berupa tazkiyatun nafs. Untuk menghilangkan tazkiyatun nafs itu mereka menambahkan insyaallah. Bihadza ta'wil usulan wasfidamin lam yahsun al-istitsna. Dengan takwil seperti ini, seandainya ditanya tentang sifat dzam, sifat tercela, apa kamu ahli maksiat? Maka tidak bagus dengan mengatakan saya ahli maksiat insyaallah. Kenapa? Karena tidak perlu tazkiyah, enggak dikhawatirkan tazkiyah dengan maksiat itu, tapi dikhawatirkan tazkiyah dengan kebaikan. Maka ana mu'min insyaallah, tapi tidak bisa dikatakan saya fasik insyaallah. Karena itu bukan masalah tazkiyah. Wallahu a'lam. Shawab. Sirul Fatihah.